Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perkuliahan organisasi komputer. Kali ini kita akan membahas seputar logic gate atau gerbang logika. Baik, gerbang logika di sini dalam bahasa Inggrisnya logic gate. Gate-nya adalah gerbang, merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran. Nah, gerbang dinyatakan dengan dua keadaan. Yang pertama, keadaan tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logic yang digambarkan dengan logika 1, dan tegangan rendah atau logika rendah atau low logic yang disebut dengan logic 0. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar Boole karena penemunya adalah George Boole. Baik, ini ada beberapa gerbang logika dasar yang perlu kita ingat. Jadi ada ini jenis gerbang, NOT atau inverter, AND dan OR. Kemudian ada simbol grafis. Ini simbol grafisnya. Ini adalah fungsi aljabarnya. Dan ini adalah tabel kebenaran atau truth table. Ada timing diagramnya. Untuk jenis gerbang inverter atau NOT, ini lambang atau simbol grafisnya demikian, segitiga dengan ada bulatan kecil. Sebelah kiri ini adalah input dan sebelah kanan adalah keluaran atau output. Ini A dan Y. Kemudian A sebagai input dan Y sebagai output, di mana melalui lambang ini itu menunjukkan semua yang diinputkan di sini akan dinotkan atau dinegasikan, di-invert. Jadi ketika inputnya 0 maka keluarnya 1, nih inputnya 0 keluarnya 1, dan inputnya 1 keluarnya jadi 0. Jadi dibalik. Jadi kayak gini, kalau ada timing diagramnya, ini kondisi 0 maka outputnya 1, kondisi 1 outputnya 0, dan seterusnya, berkebalikan karena ada inverter. Berikutnya ada jenis gerbang AND. Nah, AND di sini lambangnya atau simbol grafisnya demikian. Oke, karena dia adalah semacam perkalian, harus ada dua input A dan B, minimal 2 input. Nah, dimasukkan sehingga outputnya dari Y sama dengan A dot B. Nah, di sini truth table-nya atau tabel kebenarannya adalah ketika input 0, input A 0, input B 0, maka outputnya 0. Ketika inputnya 0, A 0, B 1, outputnya juga 0. Yang satu, yang 1 0 juga 0. Baru akan jadi 1 si output ini apabila kedua inputnya adalah 1. Ya kan? 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, dan seterusnya ya. Ini fungsi aljabar untuk jenis gerbang N. Jadi output hanya akan jadi 1 apabila semua inputnya adalah 1. Jika salah satu ada yang 0, maka outputnya pasti akan 0. Ini fungsi aljabar untuk N. Sedangkan untuk OR, lambangnya demikian, ada cekungan di sini ya untuknya. Nah, ini beda kan, kalau jumlahkan ini kan OR itu fungsi aljabarnya penjumlahan. 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 1, lalu ini 1. Jangan 2 ya, ini 1. Terus tabelnya demikian. Maksudnya gimana?
ketika salah satu input bernilai 1, maka outputnya pasti 1. Nah ini, jika dua-duanya 0 pasti 0, nggak ada inputan gitu. Kalau salah satu input itu 1, entah itu A entah itu B, pasti dia 1. Kalau dua-duanya 1 juga 1. Ini gambar timetable-nya atau timing diagramnya. Ketika B nya 0, A nya 0, Y nya 0. Ketika B nya 1, A nya 0, Y nya 1. B nya 0, A nya 1, Y nya 1, dan seterusnya. Oke, gerbang logika yang lain kita kenal dengan NAND dan NOR. NAND ini adalah singkatan dari not N, singkat NAND. Jadi N yang di not ini N yang dikasih bulatan kecil di sini yang menunjukkan dia not-nya. Jadi di invert, di not-kan. Jadi ya sama dengan NAND, sama dengan perkalian, cuman hanya di not-kan semua. Jadi ini tabel kebenarannya. Kalau tadi N itu kan, N itu perkalian ya, 0 kali 0, 0. Di not-kan jadi 1. 0 kali 1, 0. Di not-kan jadi 1. 1 kali 0, 0 kan harusnya ya, di not-kan jadi 1 juga. 1 kali 1 kan 1, di not-kan jadi 0. Nah, itulah NAND. Oke, atau NOR. Nah, di sini ada gerbang logika yang lain namanya NOR, yaitu kepanjangan dari not or. Not or ini adalah penjumlahan A dan B yang kemudian dinotkan. Kayak tadi 0 tambah 0 kan harusnya 0, dinotkan jadi 1. 0 tambah 1 berapa? 1 kan, dinotkan jadi 0. 1 tambah 0 adalah 1, dinotkan jadi 0 kasusnya. Nah 1 juga tambah 1 kan juga 1 kan, tapi dinotkan jadi 0. Nah namanya NOR. Ada lagi yang disebut dengan XOR. Nah, XOR di sini ini istimewa. Lambangnya mirip dengan OR, tetapi ada tandanya apa ya? Garis tengah lingkaran, garis lengkung lagi. Dan jadi ada juga XNOR. Sudah XOR ditambahin NOT, ya, jadi ada lingkaran kecil di sini. Dan cara penulisannya XOR itu plusnya itu di sini ada lingkarannya. Ini XOR. Nah, tabel kebenarannya adalah untuk input yang sama. Jadi inputnya 0 sama 0, keluarnya 0. Input yang sama 1 sama 1, keluarnya 0. Jadi input yang sama keluarnya 0, dengan input yang berbeda, satunya 0, satunya 0, dia kan 1. Ini keistimewaan dari XOR. Sedangkan XNOR kebalikan dari XOR. Nah, ketika sama, inputnya dia nilainya 1, ya kan, sama input. Nah, ketika inputnya beda, satunya 0, satunya 1, satunya 1, satunya 0, dan sebagainya ya, dia jadi 0, dan seterusnya. Ini harus dihafalkan, diingat. Nah, bagaimana menurunkan atau menerapkan tabel kebenaran tersebut di dalam diagram berikut. Misalnya ada gambar demikian, ada input dimasukkan kepada OR, ini kan lambang OR. Inputnya 2, cuman satu input ini ada notnya, ada inverternya di sini. Jadi apapun yang dimasukkan di sini jadinya negatif jadinya. Nah, outputnya bagaimana nih? Nah, ya kan, output sama dengan A bar A negatif kan, invert gitu kan, ditambah B. Hasilnya bagaimana? Oke, kita coba. Ketika A tetap aja ya, kemungkinan isinya itu kan 0, 0, 1, 1. B juga 0, 1, 0, 1. Nah, si A ini harus ada garisnya ya. A ini berubah jadi 1, 1, 0, 0 kan, di invert, dinotkan. Kemudian baru dimasukkan A ini dipluskan dengan ini
1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Ini fungsi dari OR. Ya kan, kalau fungsi OR tadi salah satunya ada yang 1, dia pasti 1. Kalau dua-duanya 0, ya baru 0. Atau contoh yang kedua, di sini ada input yang ya, lebih dari 2. Ada A, B, C, ya. Oke, ini B dan C sebagai input pada gerbang OR. B dan C dimasuk output atau keluaran dari B plus C ini dimasukkan ke gerbang N. Sehingga kalau fungsi aljabarnya itu Y outputnya sama dengan B plus C dalam kurung diselesaikan dahulu, baru dikalikan dengan A. Oke, kita masukkan karena ada 3 input, maka kemungkinannya ada berapa? 2 pangkat 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, sekarang kita mulai masukkan. Kita selesaikan dulu dalam kurung ya. B plus C. Oke, penjumlahan atau OR. B plus C, 0 tambah 0, 0. Ini enggak, seharusnya ada tabel tambahan lagi ya untuk jawaban dari B plus C nya. Oh iya, sudah masuk ini. 0 tambah 0 ini di sini 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1, 1. Betul. 0 tambah 0, 0, 0. Nah, ini fungsi OR semua ya. Kemudian output ini BC ini di OR kalau di N kan dengan A. Berarti 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1 muncullah 1. 1 kali 1 muncullah 1. 1 kali 1 muncullah 1. Jadi outputnya keluar demikian. Selanjutnya ini tambah lagi nih inputnya. Oke, karena ada 4 input, maka kemungkinan aljabar boolean dimasukkan ada 2 pangkat 4 atau 16. Jadi 8 0 dan 8 angka 1. Yang ini 4 angka 0, 4 angka 1, 2 angka 0, 2 angka 1, ini 1 0 1 dan seterusnya. Oke, kita coba A, B, C, D kita urutkan. Yang perlu kita garis bawahi ini AB nya diselesaikan dulu. Ini selesaikan dulu, outputnya baru masuk ke OR atau dijumlahkan. Masih ingat? Masih ingat dengan logika untuk OR? OR itu hanya akan ketika logika OR atau penjumlahan ya, ketika ada angka 1 di salah satu inputnya, dia maka akan jadi 1. Oke, di sini jika AB sama dengan 1 atau CD sama 1, maka AB sama dengan 1 jika A1 dan B1. Ini perkalian. Di sini tuh maksudnya gini, Y-nya itu akan bernilai 1 jika ini 1 dan ini 1. Oke. Sehingga dihasilkan data sekian. Kan A, B, C, D. 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 tambah 0, 0. Nah, seterusnya. Kita lanjut ke sini aja ya. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 tambah 1, 1. Bisa dipahami di sini ya cara berpikirnya untuk mengerjakan tabel kebenaran ini. Yang ini kenapa jadi 0, Bu? 0 kali 1 kan A kali B. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Dan seterusnya dikerjakan demikian. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan
tentang gerbang logika. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.